Bab 101. Penipuan. Mendengar kata-kata Shadow yang tanpa emosi. Apakah itu Chen Xinian, Tai Jun tua, atau 4 Jenderal Iblis? Semuanya tampak muram, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Shadow adalah pengawal Raja Iblis tua selama hidupnya. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dan dia selalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Meskipun keempat Jenderal Iblis memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tidak yakin bisa menangkap Shadow. Gao Weiwei, pamanku memperlakukanmu dengan baik selama hidupnya. Tetapi kamu sebenarnya bekerja sama dengan orang luar untuk meracuni wanita tua itu guna memonopoli kekuasaan organisasi Sihai dan grup Sihai. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing? Chen Xinian memarahi Gao Weiwei. Hari ini dia akan memberi label meracuni wanita tua itu pada mereka berdua, sehingga mereka tidak bisa berdebat. Chen Xinian, jangan memfitnah. Jika aku, Gao Weiwei, ingin memonopoli kekuasaan, aku bisa membiarkan bayangan itu membunuh kalian semua. Mengapa meracuni wanita tua itu dan kemudian menanyakan pendapatnya? Gao Weiwei membalas dengan dingin. Kamu takut orang lain akan bergosip tentangmu. Jadi kamu tidak berani membunuh kami. Sebaliknya, kamu menggunakan cara-cara tercela seperti meracuni wanita tua itu untuk memaksa wanita tua itu mendukung kelakuan konyolmu. Apakah menurutmu apakah aku tidak melihatnya? Chen Xinian menggunakan kata-kata yang kuat untuk bernalar. Itu hanya lelucon. Aku, Gao Wei, takut orang lain akan bergosip. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang untuk melihat siapa yang berani bergosip tentang aku. Gao Wei. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia mengeluarkan pisau lempar dan memperbaiki manikurnya. Adegan ini mengingatkan Chen Xinian pada adegan sebelumnya di mana Gao Weiwei menembak mati Song Pengyu. Dia sangat ketakutan hingga merinding di sekujur tubuhnya dan buru-buru bersembunyi di belakang wanita tua itu. Meskipun wanita tua itu menganggap perkataan Gao Wei tidak menyenangkan, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Gao Wei adalah kebenaran. Dengan gaya akting Gao Wei, dia bahkan bisa melakukan hal konyol seperti memberikan ordo Raja Iblis 4 Laut kepada pacarnya, dan dia juga akan peduli dengan pendapat orang lain. Lalu apa yang terjadi dengan tubuhku? Wanita tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Gao Weiwei tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Jadi dia harus melihat ke arah Chen Pingan, yang dilindungi oleh bayangan di belakangnya. Berdasarkan gejala yang kamu tunjukkan, 100% kamu diracuni oleh racun aneh dari wilayah barat. Terlebih lagi, kamu diracuni setengah bulan yang lalu, dan hanya saja baru sekarang mulai berlaku. Jawab Chen Pingan dengan tenang. Apa? Aku diracuni setengah bulan yang lalu. Dan itu semacam bubuk pembunuh jiwa dan pembunuh jiwa dari wilayah barat. Siapa yang meracuniku? Kata-kata Chen Pingan mengejutkan wanita tua itu. Dan dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Jika tebakanku benar, orang yang meracuninya pastilah orang yang sama yang membunuh iblis tua Chen Changsheng. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia memandang Chen Xinian dengan penuh arti. Semua orang juga mengikuti Chen Pingan dan mata mereka tertuju pada Chen Xinian. Brengsek, apa maksudmu dengan melihatku seperti ini? Apa menurutmu aku membunuh pamanku dan kemudian meracuni wanita tua itu? Jika aku, Chen Xinian, memiliki kemampuan seperti itu, mengapa aku harus melihat wajah Gao Weiwei? Melihat tatapan mata Chen Pingan yang lucu, Chen Xinian menjadi marah dan berteriak pada Chen Pingan. Kamu mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi Istana Raja Naga memilikinya. Chen Pingan teringat percakapan yang dia dengar tadi malam antara Li Qiusui dan pelayan tua yang mengkhianatinya, lalu berkata dengan dingin kepada Chen Xinian. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Chen Xinian berubah drastis. Apa yang kamu bicara omong kosong? Aku tidak ada hubungannya dengan Istana Raja Naga. Jangan memfitnah orang lain. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang Istana Raja Naga. Kata-kata Chen Pingan membuat Chen Xinian benar-benar panik dan dia buru-buru membela diri. Pernahkah aku mengatakan bahwa kamu ada hubungannya dengan Istana Raja Naga? Melihat kepanikan di wajah Chen Xinian, Chen Pingan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan penuh minat.
Tadi malam saya mendengar lelaki tua itu berkata bahwa kematian Chen Changsheng dan Wu Shengji, dua raja iblis besar di barat daya, disebabkan oleh orang-orang dari Istana Raja Naga, dan kemudian diam-diam mendukung mereka yang mendengarkan mereka. Chen Changsheng, sebaliknya, tidak memiliki anak dan hanya memiliki seorang putri angkat bernama Gao Weiwei. Namun, Gao Wei ingin mewariskan Ordo Raja Iblis Empat Laut kepadanya. Yang jelas bukan orang yang merupakan naga. Istana Raja ingin mendukung. Dan satu-satunya yang mencoba merebut Ordo Raja Iblis Empat Laut dari Gao Weiwei. Dan yang memenuhi syarat untuk menjadi generasi baru Raja Iblis Empat Laut. Adalah keponakan Chen Changsheng, Chen Xinian. Jadi dia tiba-tiba memutuskan untuk menipu Chen Xinian. Tanpa diduga. Dia malah mendapat keuntungan yang tidak terduga. Begitu Chen Pingan mengucapkan kata-kata ini, Chen Xinian tercengang. Chen Xinian tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Tapi wanita tua, Gao Weiwei, 4 jenderal iblis dan yang lainnya memandang Chen Xinian dengan ekspresi marah. Reaksi Chen Xinian. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kematian iblis tua dan keracunan wanita tua itu berkaitan erat dengan Chen Xinian di depannya. Bab 102 memohon pada Tuan Chen untuk melakukan detoksifikasi. Nyonya tua. Kematian pamanku benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Chen Xinian, bersumpah. Chen Xinian memperhatikan tatapan tidak baik di mata wanita tua dan 4 jenderal iblis. Dan dia sangat ketakutan sehingga dia turun dari kursi rodanya. Namun semakin dia bertahan, semakin yakin semua orang bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dan mata semua orang yang memandang Chen Xinian menjadi semakin dingin. 4 jenderal iblis besar. Kalahkan pengkhianat ini untukku. Wanita tua itu memberi perintah. Dan keempat jenderal iblis mengambil tindakan setelah mendengar perintah tersebut dan mengendalikan Chen Xinian dan para pengikutnya. Katakan padaku, apakah kamu meracuni pamanmu sampai mati? Wanita tua itu bertanya pada Chen Xinian dengan mata membara. Chen Changsheng meninggal secara tak terduga karena serangan jantung mendadak sebulan yang lalu, yang menurut mereka sangat aneh. Karena Chen Changsheng adalah seorang praktisi seni bela diri dan memiliki dokter swasta yang sering memeriksanya. Seperti Taijun tua, tidak ditemukan kelainan selama pemeriksaan fisik. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menderita serangan jantung dan meninggal setelah resusitasi gagal? Ketika Chen Changsheng meninggal, hanya Shadow yang berada di sisinya. Chen Changsheng meminta Shadow untuk menyerahkan Ordo Raja Iblis Empat Laut kepada Gao Wei dan menyuruhnya untuk mendengarkan perintah Gao Wei sebelum dia meninggal. Dokter forensik tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, melihat tindakan Chen Xinian sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Tidak, Nona tua, aku benar-benar tidak meracuni pamanku. Tolong percaya padaku. Chen Xinian memohon dengan getir. Lalu apa yang terjadi dengan Istana Raja Naga? Bagaimana wanita tua itu bisa mempercayai perkataannya seperti ini? Entahlah. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Istana Raja Naga. Chen Xinian menggelengkan kepalanya seperti mainan. Hah, jangan bilang. Kalian berempat akan mengirimnya ke Istana Naga Laut Cina Timur untuk menikmatinya. Wanita tua itu tidak terus bertanya kepada Chen Xinian, tetapi memberikan instruksi kepada 4 jenderal iblis dengan nada yang sangat menyeramkan. Ketika Chen Xinian mendengar kata Istana Naga Donghai, dia hampir pingsan karena ketakutan. Yang disebut Istana Naga Laut Cina Timur adalah sarang ular berbisa, dengan ratusan ular berbisa di dalamnya. Orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya tidak pernah keluar hidup-hidup. Organisasi laut yang telah melakukan kesalahan serius. Ya, Nenek, keempat jenderal iblis menerima perintah dan hendak membawa pergi Chen Xinian. Tidak, kataku. Tidak bisakah aku mengatakan itu? Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Tolong jangan lempar aku ke Istana Naga Laut Cina Timur. Chen Xinian ketakutan sampai ingin buang air kecil kali ini. Dan bau busuk tercium dari tubuhnya. Menjelaskan, wanita tua itu berkata dengan tegas. Dan semua orang menutup hidung mereka dan memandang ke arah Chen Xinian. Ku bilang, aku akan segera mengatakannya. Paman saya Chen Changsheng memang diracun sampai mati oleh orang-orang dari Istana Raja Naga.
Istana Raja Naga adalah pasukan bawah tanah Tiongkok luar negeri terbesar. Mereka diusir ke luar negeri lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang mereka kembali lagi dan ingin mendominasi negara. Pasukan bawah tanah. Dan mereka memilih untuk memulai dari barat daya, di mana adat istiadat rakyat kita kuat. Rencana mereka adalah membunuh ketiga dari tiga raja iblis utama di barat daya, Chen Changsheng, Wu Shengji, dan Li Qiushui. Dan kemudian mendukung mereka yang mendengarkan mereka untuk mengendalikan seluruh kekuatan bawah tanah di barat daya. Mereka menemukan saya setelah meracuni paman saya, dan mengatakan bahwa selama saya bisa merebut perintah Raja Iblis Sihai dan mengendalikan organisasi Sihai dan grup Sihai, mereka akan mendukungku menjadi Raja Barat Daya. Di masa depan, Barat Daya akan menjadi cabang domestik Istana Raja Naga. Jadi akulah pemimpin cabangnya. Adapun racun Taijun tua, mereka juga bertanggung jawab. Mereka berencana menunggu sampai saya mendapat perintah Raja Iblis agar racun di tubuh Taijun tua berlaku. Dengan cara ini, tidak ada yang akan keberatan jika saya memimpin organisasi Sihai untuk bergabung dengan Istana Raja Naga. Mereka hanya tidak tahu, entah kenapa, racun di tubuh wanita tua itu muncul sebelum waktunya. Aku bersumpah, kematian pamanku tidak ada hubungannya denganku. Chen Xinian mengatakan yang sebenarnya tentang masalah tersebut. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Xinian, tidak hanya wajah wanita tua itu yang menjadi pucat, tetapi Gao Wei juga menatap Chen Xinian dengan niat membunuh di matanya. Turunkan dia dan kunci dia. Jangan biarkan dia kabur. Aku akan mengambil keputusan setelah aku mengetahuinya. Wanita tua itu memerintahkan keempat jenderal iblis dengan suara yang dalam. Ya, nenek, 2 dari 4 jenderal iblis segera membawa pergi Chen Xinian, yang terus memohon belas kasihan. Hanya Chen Pingan, Gao Weiwei, Taijun tua dan 2 jenderal iblis yang tersisa di tempat kejadian. Wanita tua itu menatap Chen Pingan lagi, tapi matanya kehilangan amarah sebelumnya. Tuan Chen, sekilas Anda bisa tahu bahwa saya sudah lama diracuni. Saya pikir pasti ada cara untuk mendetoksifikasi saya. Saya mohon Tuan Chen untuk menyelamatkan hidup saya. Bab 103 selesai dalam 10 menit. Wanita tua itu memohon pada Chen Pingan, dan namanya untuk Chen Pingan diubah dari laki-laki menjadi Tuan Chen. Sebelum dia diracuni, Chen Pingan sekilas tahu bahwa dia diracuni. Dia juga mengatakan bahwa jika rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa, dia akan mendatanginya. Dilihat dari tanda-tanda ini, Chen Pingan pasti bisa menyembuhkan tubuhnya racun di dalamnya. Tidak apa-apa membiarkan Chen Pingan mendetoksifikasi wanita tua itu untukmu. Tapi kamu harus menunjukkan sesuatu. Gao Weiwei berkata kepada wanita tua di hadapan Chen Pingan. Karena dia tahu bahwa Chen Pingan adalah orang yang jujur dan baik hati. Dan dia takut ketika dia melihat wanita tua itu. Dia tidak akan sanggup menggunakan ini untuk memeras pihak lain agar setuju untuk mengadakan perintah Raja Iblis. Jadi dia berinisiatif melakukan hal jahat ini. Ini. Bagaimana kamu ingin aku mengungkapkannya? Wanita tua itu ragu-ragu sejenak dan bertanya. Pura-pura tidak mengerti maksud Gao Wei. Organisasi Sihai didirikan oleh suaminya Chen Changsheng. Sekarang Gao Weiwei ingin memberikan usaha seumur hidup suaminya kepada orang luar. Dia benar-benar tidak mau melakukannya. Chen Pingan berdiri di belakang bayangan dan menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Dukung Chen Pingan untuk mengadakan perintah Raja Iblis. Dan jangan membicarakan hal lain. Gao Weiwei berkata dengan tegas bahwa wanita tua itu adalah ibu angkatnya. Kata-katanya terdengar agak dingin. Namun, dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, 2 jenderal iblis yang telah membawa pergi Chen Xinian juga kembali. Wanita tua itu memandang keempat jenderal iblis dan bertanya, "Apa maksudmu?" Wanita tua itu bertanya pada mereka berempat. Keempat orang ini adalah tulang punggung organisasi Sihai, dan pendapat mereka harus dicari. Semuanya terserah pada wanita tua itu. Mereka berempat saling memandang dan berkata serempak. Sekarang perintah Raja Iblis ada di tangan Gao Weiwei. Dan itu diturunkan secara pribadi oleh Raja Iblis lama. Pendapat apa yang bisa mereka miliki? Dan tidak peduli siapa yang memegang perintah Raja Iblis. Status keempat jenderal iblis mereka tidak akan berubah. Sama saja bagi mereka.
Tepat ketika wanita tua itu ragu-ragu, efek analgesiknya perlahan menghilang, dan jantungnya mulai berdebar kencang lagi, dan menjadi semakin intens. Rasa sakit itu membuatnya merasa seperti dia bisa mati karena rasa sakit itu kapan saja. Rasa sakit itu membuatnya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Oke, saya setuju untuk membiarkan Tuan Chen memegang perintah Raja Iblis. Dan saya meminta Tuan Chen membantu saya melakukan detoksifikasi. Wanita tua itu berkata kepada Chen Pingan dan Gao Weiwei dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, Gao Weiwei diam-diam menghela nafas lega. Akhirnya menyelesaikan langkah pertama. Gao Weiwei menghentikan perekam suara di tangannya. Dia takut wanita tua itu akan selingkuh setelah Chen Pingan membantunya mendetoksifikasi dirinya. Jadi dia diam-diam merekam percakapan tersebut. Dengan cara ini, pihak lain tidak dapat lagi melakukan default terhadap tagihannya. Gao Weiwei memandang Chen Pingan dan mengangguk. Nyonya tua, tetap di sini. Yang lain boleh keluar dulu. Tidak ada yang boleh masuk dan mengganggu kita. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia mengabaikan semua orang dan mengeluarkan korek api untuk mensterilkan jarum emas dan bersiap untuk mendetoksifikasi wanita tua itu. Gao Weiwei dan yang lainnya segera meninggalkan kantor presiden. Meninggalkan kantor bebas bagi Chen Pingan untuk membantu wanita tua itu melakukan detoksifikasi. Semua orang menunggu dengan cemas di luar pintu selama sekitar 10 menit. Dan Chen Pingan membuka pintu dari dalam. Oke. Masuk, Chen Pingan berkata kepada Gao Weiwei dan 4 jenderal iblis di luar pintu. Apakah ini bagus? Keempat iblis itu memandang Chen Pingan dengan sedikit tidak percaya. Ketika saya berada di rumah sakit sebelumnya, begitu banyak ahli yang menghabiskan waktu berjam-jam gagal menemukan penyebab penyakit wanita tua itu. Tapi hanya butuh 10 menit bagi Chen Pingan untuk mengetahuinya. Ini luar biasa. Kamu bisa masuk dan melihatnya sendiri. Chen Pingan terlalu malas untuk menjelaskan dan meminta mereka pergi ke kantor dan melihat sendiri. Ketika Gao Weiwei dan 4 jenderal iblis kembali ke kantor dan melihat wanita tua dengan wajah merah dan tidak ada bekas rasa sakit di wajahnya, mereka semua terkejut. Karena mereka menemukan bahwa wanita tua itu tidak hanya tidak merasakan sakit lagi, tetapi dia juga tampak beberapa tahun lebih muda. Hanya perlu 10 menit untuk mendapatkan efek seperti itu. Bukankah keterampilan medis Chen Pingan terlalu luar biasa? Bahkan Gao Weiwei, yang telah mengetahui keterampilan medis Chen Pingan yang luar biasa sebelumnya, dikejutkan oleh Chen Pingan. Bab 104 Perintah Raja Iblis Pengguna Telapak Tangan. Jangan kaget, racun wanita tua itu telah disembuhkan. Beri aku perintah sihir 4 laut. Aku akan segera pulang kerja. Chen Pingan melihat semua orang menatapnya dengan mata terkejut. Dan dia berkata tanpa berkata-kata. Baru kemudian Gao Weiwei sadar. Berjalan ke belakang meja lagi. Mengeluarkan kotak dari kompartemen rahasia dan menyerahkannya kepada Chen Pingan di depan semua orang. Raja Iblis Ordo 4 Laut ada di tanganmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi generasi ketiga Raja Iblis dari organisasi 4 Laut. Gao Weiwei menyerahkan Ordo Raja Iblis 4 Laut ke tangan Chen Pingan. Mengangkat tangannya dan berteriak keras kepada 4 jenderal iblis, Tai Jun Tua, dan lainnya. Temui Raja Iblis yang baru. Melihat ini, keempat jenderal iblis membungkuk kepada Chen Pingan dengan sangat pragmatis. Hanya wanita tua itu yang memiliki ekspresi rumit. Tetapi dia baru saja setuju di depan 4 jenderal iblis, Gao Weiwei dan yang lainnya bahwa Chen Pingan akan mengambil alih sebagai Raja Iblis 4 Laut. Dan Chen Pingan juga membantunya melakukan detoksifikasi. Lebih penting lagi, Chen Pingan hanya menggunakan beberapa jarum emas untuk menusuk titik akupuntur utamanya, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah hitam, yang disertai dengan memegang serangga kecil. Keterampilan medis anak ini sungguh luar biasa. Orang seperti itu dapat dengan mudah berteman dengan semua jenis orang yang berkuasa. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memajukan organisasi Sihai. Pada akhirnya, wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Dan dia bahkan mulai menantikannya. Saya tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Kedepannya, pengelolaan organisasi Sihai akan bergantung pada kerja keras Anda.
Chen Pingan berkata dengan tulus bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan organisasi Sihai atau Raja Barat Daya. Dia hanya ingin tahu siapa yang berada di balik dirinya. Biarkan saja. Biarkan 4 Jenderal Iblis yang mengaturnya. Beritahu Raja Iblis bahwa dalam 4 hari pasukan bawah tanah utama di Barat Daya akan mengadakan kompetisi seni bela diri di kota Jiangsu, ibu kota provinsi. Pada saat itu, Raja Barat Daya akan dipilih untuk memimpin seluruh pasukan bawah tanah di Barat Daya. Inilah yang dicapai Raja Iblis Tua dan 2 Raja Iblis lainnya setahun yang lalu. Disepakati bahwa ketika 4 Jenderal Iblis naik panggung, dan bayang-bayang berakhir, kita pasti akan memenangkan tahta Raja Barat Daya. Petik 2. Gao Weiwei berkata pada Chen Pingan. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Anda hanya perlu mendiskusikannya. Kalau tidak ada yang lain, aku pulang kerja dulu. Beritahu aku saat kamu kembali ke Jiangsu. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia mengambil token Raja Iblis dan pergi. Dia juga ingin kembali dan melihat bagaimana keadaan wanita di villa itu. Dia terluka parah. Jika tidak ada yang merawatnya, dia mungkin mati kelaparan bahkan jika dia selamat dari lukanya. Adapun 4 Jenderal Iblis yang naik ke panggung, dia tidak memiliki harapan sama sekali bahwa Sado akan memenangkan tahta Raja Barat Daya di akhir. Karena ketika bayangan itu muncul barusan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bayangan tersebut telah terluka parah. Karena orang lain tidak dapat melihat penampilannya dan tidak menyadarinya. Tapi dia bisa merasakannya dari nafas orang lain. Hal ini mengingatkannya pada percakapan antara wanita dan lelaki tua tadi malam. Lelaki tua itu berkata bahwa orang-orang dari Istana Raja Naga pergi untuk merampok dan membunuh bayangan itu. Bayangan itu masih muncul di sini hari ini, yang berarti orang-orang di Istana Raja Naga gagal. Tetapi bayangan itu juga terluka parah. Karena Sado tidak mengatakan apa-apa, dia pasti punya alasannya. Dan dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Paling buruk, dia secara pribadi akan naik tahta Raja Barat Daya. Untuk mengetahui siapa dalang di balik layar, tahta Raja Barat Daya ini hanya bisa menjadi miliknya. Gao Weiwei tahu bahwa Chen Pingan tidak tertarik pada Raja Barat Daya, dan hanya ingin tahu siapa yang berada di balik dirinya sebelum menyetujui persyaratannya. Jadi sikap Chen Pingan sama sekali tidak mengejutkannya. Hanya 4 Jenderal Iblis yang tertegun sejenak ketika melihat sikap Chen Pingan, lalu tersenyum. Bab 105 Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Mereka menganggap sikap Chen Pingan adalah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak akan ikut campur dalam manajemen mereka di masa depan. Mereka juga sangat puas dengan kinerja Chen Pingan. Selama Chen Pingan, generasi baru Raja Iblis, tidak ikut campur dalam pengelolaan organisasi Sihai, maka 4 Raja Iblis dari organisasi Sihai memiliki keputusan akhir, dan kekuatan mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Ahem. Karena Raja Iblis telah menyerahkan masalah ini kepada kita, mari kita bahas masalah turnamennya. Ketika Gao Weiwei melihat Chen Pingan pergi seperti ini, dia terbatuk 2 kali dan menarik perhatian 4 Jenderal Iblis kembali untuk membahas kompetisi seni bela diri. Ketika Chen Pingan kembali ke Villa Chen Longquan, dia menemukan bahwa villa itu kosong. Hanya ada catatan ucapan terima kasih yang tersisa di kamar wanita itu untuk membuktikan bahwa wanita itu telah pergi. Chen Pingan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari dunia, bukan wanita lemah biasa. Ditambah lagi, dia telah merawatnya tadi malam, jadi dia seharusnya bisa mengatasinya. Karena tadi malam aku terburu-buru, aku tidak memperhatikan baik-baik villa termahal di Dragon City. Namun, saat Chen Pingan ingin melihat-lihat villa termewah di kota naga, Li Ruonan memanggilnya. Pingan, ayahku sakit parah dan dipindahkan ke unit gawat darurat di Jiangsu, ibu kota provinsi. Kamu pernah berada di rumah sakit rakyat Jiangsu sebelumnya. Bisakah kamu menemaniku kembali ke Jiangsu untuk menemui ayahku? Begitu panggilan tersambung, suara tangisan Li Ruonan terdengar di telepon. Dari suara pihak lain, Chen Pingan bisa merasakan betapa cemasnya Li Ruonan di ujung telepon. Jangan khawatir. Aku akan kembali ke Jiangsu bersamamu sekarang. Tunggu aku di rumah. Sambil menghibur Li Ruonan,
Chen Pingan buru-buru meninggalkan Longquan Villa dan bergegas kembali ke apartemen yang dia tinggali bersama Li Ruonan dan Qin Xiu. Kompetisi Raja Barat Daya juga diadakan di Jiangsu beberapa hari kemudian. Dia tetap harus pergi ke sana. Jadi sekarang dia akan kembali beberapa hari lebih awal untuk merawat ayah Li Ruonan. Setelah menutup telepon dengan Li Ruonan, Chen Pingan menelepon Gao Weiwei dan memberitahu pihak lain bahwa dia akan pergi ke Jiangsu terlebih dahulu dan meminta mereka untuk menghubunginya setelah tiba di Jiangsu. Villa Longquan ini dibangun di puncak Gunung Longquan. Tidak ada mobil yang lewat sama sekali. Dan dia belum membeli mobil. Ketika dia melihat mobil Aki bersama di pinggir jalan, itu mungkin seseorang dari perusahaan agensi. Jadi dia langsung menaiki mobil Aki bersama itu kembali. Chen Pingan, berhenti untukku. Ketika Chen Pingan kembali ke pusat kota, dia tiba-tiba dihadang oleh Lin Duer dan ibunya. Ada apa denganmu? Chen Pingan memandang Lin Duer dan ibunya yang berdiri di depannya, dan bertanya dengan dingin. Aku sudah menunggumu di rumah selama beberapa hari. Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Lin Duer melihat Chen Pingan berhenti dan dengan marah menanyai Chen Pingan. Setelah ibu dan putrinya menganalisisnya hari itu, mereka merasa bahwa Chen Pingan ingin kembali bersamanya. Di bawah bujukan ibunya, dia berencana menjadi simpanan Chen Pingan selama Chen Pingan memberinya cukup uang. Jadi akhir-akhir ini dia telah menunggu di rumah dengan tenang sampai Chen Pingan datang menemuinya. Alhasil, beberapa hari berlalu tanpa menunggu kedatangan Chen Pingan. Dia baru saja pergi berbelanja dengan ibunya dan kebetulan melihat Chen Pingan mendatanginya dengan sepeda bersama. Lin Duer marah dan segera bergegas menghentikan Chen Pingan dan menanyai Chen Pingan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Chen Pingan langsung bingung. Kenapa kamu menungguku di rumah? Mengapa aku harus pergi ke rumahmu untuk mencarimu? Dan aku tidak tahu di mana rumahmu. Chen Pingan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu masih berpura-pura di sini? Apakah kamu berani mengatakan bahwa alasan kamu datang ke Longcheng bukan karena seseorang mengatakan bahwa aku berada di Longcheng? Jadi kamu datang ke Longcheng untuk kembali bersamaku. Saya pikir Anda sudah mengetahui di mana saya tinggal. Sekarang jika Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak tahu di mana saya tinggal, apakah menurut Anda saya akan mempercayai Anda? Lin Duer dengan dingin mengungkap kebohongan Chen Pingan dan berkata sinis kepada Chen Pingan. Bab 106 Keterikatan. Kata-katanya yang tidak bisa dijelaskan membuat Chen Pingan semakin bingung. Apakah Anda datang ke Longcheng khusus untuk menemukannya? Bukankah ini terlalu narsis? Chen Pingan bahkan tidak mengerti mengapa dia setuju untuk bersama wanita yang tidak bisa dijelaskan. Oke, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Jangan membuat orang menebak-nebak. Waktuku sangat berharga dan aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Chen Pingan menyela Lin Duer dan berkata dengan tidak sabar. Dia harus segera kembali ke Jiangsu bersama Li Ruonan untuk merawat ayah Li Ruonan. Jadi tidak ada waktu untuk terlibat dengan ibu dan anak perempuan gila ini. Anda, Lin Duer mengira Chen Pingan masih berpura-pura dan ingin memarahi Chen Pingan karena munafik, namun dihentikan oleh ibunya. Duer, berhentilah main-main. Ibu Lin memarahi Lin Duer dengan suara rendah. Jika kamu berbicara terlalu keras di jalan ini, kamu mungkin menarik orang yang lewat untuk menonton. Setelah Ibu Lin memarahi putrinya, dia segera tersenyum dan berjalan ke arah Chen Pingan. Damai. Bibi tahu bahwa kamu masih memiliki Duer kami di hatimu. Jika tidak, kamu tidak akan datang jauh-jauh ke Longcheng untuk menemukan Duer kami. Tetapi kamu masih memiliki beberapa keluhan di hatimu karena Duer kami pergi. Kamu ketika kamu dalam masalah, itu sebabnya kamu marah padanya. Sekarang kamu marah padanya. Sebaiknya kamu akur. Kata Ibu Lin sambil mengulurkan tangan untuk menarik tangan putrinya Lin Duer dan meletakkannya di tangan Chen Pingan. Berharap Chen Pingan akan memegang tangan putrinya. Bibi, apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku sudah menikah. Harap berhati-hati. Melihat tindakan Ibu Lin, Chen Pingan terkejut. Segera menarik tangannya. Dan berkata dengan tatapan waspada. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan ibu dan anak ini. Tindakan Chen Pingan membuat Ibu Lin sedikit mengernyit.
Namun dia segera santai dan melanjutkan, Pingan. Bibi tahu bahwa kamu telah menikah dengan keluargamu. Tetapi Bibi juga tahu bahwa nona muda dari keluargamu tidak menyukainya, kamu. Duoer kami tidak memerlukan status apapun. Selama kami memiliki 2 hingga 300 ribu yuan untuk biaya hidup setiap bulan. Melihat tatapan Chen Pingan, Ibu Lin berpikir bahwa Chen Pingan ingin ibu dan putrinya menawarkan diri untuk menjadi kekasihnya. Dia segera mengungkapkan pendiriannya kepada Chen Pingan lagi dengan senyuman di wajahnya. Sekarang Ren Tianxing, manajer Royal Hotel, telah mencampakkan putrinya. Ibu dan putrinya tidak memiliki sumber pendapatan dan hanya bisa menahan amarah mereka. Ren Tianxing sudah sangat tua, dan Chen Pingan masih muda, dan dia dikaitkan dengan keluarga kaya seperti keluargamu, dan bahkan mendapat apresiasi dari Dewa Perang Lama selama Chen Pingan bersedia memberinya lebih banyak uang. Putrinya akan menjadi simpanan bagi Chen Pingan. Lebih baik daripada mengikuti Ren Tianxing. Tidak ingin status. Jadi, kamu akan menjadi simpananku. Setelah mendengar perkataan Ibu Lin, Chen Pingan memandang ibu dan anak perempuan keluarga Lin dengan heran, dan bertanya dengan tidak percaya. Nyonya sekali. Kamu mengatakannya dengan nada yang buruk. Kalian menyebut ini hubungan yang diperbarui. Apakah kamu mengerti? Ibu Lin segera mengoreksi Chen Pingan. Seorang simpanan hanyalah seorang simpanan. Tidak peduli bagaimana Anda menggunakan kata-kata untuk mengemasnya, dia akan tetap menjadi simpanan. Dan nafsu makannya terlalu besar. Dia ingin meminta 2 hingga 300 ribu sebulan. Apakah dia sepadan dengan harganya? Dengan uang ini, mengapa saya tidak memelihara seorang mahasiswi yang muda dan cantik? Aku sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Minggir. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia ingin melewati Lin Duur dan putrinya lalu pergi. Berhenti. Chen Pingan, apakah kamu benar-benar tidak merindukan hubungan lama kita? Ketika Lin Duur melihat Chen Pingan hendak pergi, dia segera membuka tangannya dan memblokir mobil Chen Pingan lagi, mencegah Chen Pingan pergi. Bab 107 Anda memberikan kompensasi kepada saya atas hilangnya masa muda saya. Kaulah yang berinisiatif meninggalkanku sejak awal. Sejak kau putus denganku, nasib kita sudah berakhir. Tidak ada persahabatan lama yang tersisa. Minggir. Atau aku akan menelepon polisi dan bilang kamu memaksaku berbuat curang. Meskipun nada suara Chen Pingan tidak keras, ekspresinya menjadi gelap. Kamu tidak perlu merindukan hubungan lama. Aku bersamamu selama 3 tahun dan menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Kamu harus memberi kompensasi kepadaku atas hilangnya masa mudaku. Aku tidak mau banyak. 10 juta setahun. Total 30 juta dalam 3 tahun sudah cukup. Selama kamu memberikan kompensasi kepadaku atas hilangnya masa mudaku, aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Kalau tidak aku akan pergi. Ke rumahmu silakan suruh putri sulung keluargamu membayarnya. Kamu bisa melakukannya sendiri. Lin Duur dapat melihat bahwa Chen Pingan tidak bersedia mendukungnya dengan harga tinggi seperti yang dianalisis ibunya. Dia punya ide dan meminta Chen Pingan untuk memberikan kompensasi atas hilangnya masa mudanya selama 3 tahun dia bersama Chen Pingan. Dia bahkan mengancam Chen Pingan akan pergi ke keluargamu untuk membuat masalah jika dia tidak membayar, dan meminta keluargamu untuk membayar uang tersebut. Jika saatnya tiba, Chen Pinganlah yang akan merasa malu. Dia yakin Chen Pingan tahu bagaimana mempertimbangkan baik dan buruknya. Begitu Lin Duur mengatakan ini, Ibu Lin hampir langsung mengacungkan jempol pada putrinya. Trik putri saya sungguh luar biasa. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chen Pingan, dia juga merasa ada kesalahan serius dalam analisis sebelumnya. Dan dia pikir tidak ada peluang. Siapa sangka putri saya begitu cerdas dan mudah beradaptasi sehingga ia bisa mendapatkan ide cemerlang dalam waktu sesingkat itu. Ketika Ibu Lin memikirkannya, Chen Pingan adalah menantu dari keluargamu. Dia pasti takut ibu dan putrinya akan menimbulkan masalah di keluargamu. Jadi dia rela mengeluarkan uang untuk menghilangkannya bencana. Puff, Chen Pingan tidak bisa menahan tawa karena kata-kata Lin Duur. Dia jelas-jelas orang yang mengejarnya pada awalnya. Tapi dialah yang kemudian memprakarsai perpisahan itu. Dan pada awalnya mereka hanya berpegangan tangan dan pergi berbelanja.
dan tidak pernah tidur bersama. Awalnya, aku berpikir untuk menyimpan momen pertama mereka hingga malam pernikahan mereka. Jadi dengan bodohnya aku tidak menyentuhnya. Dia sangat sibuk setiap hari dan hanya berpegangan tangan beberapa kali. Tapi sekarang dia meminta dirinya untuk membayar 30 juta atas hilangnya masa mudanya. Apakah wanita ini sakit jiwa? Kenapa kamu tertawa? Apakah itu lucu? Lin Duoer sangat kesal dengan tawa Chen Pingan dan bertanya dengan mata terbelalak. Saya menertawakan Anda, ibu dan anak, karena sakit jiwa. Apakah Anda ingin saya memanggil Anda ambulans dari rumah sakit jiwa Kingshan? Chen Pingan terlalu malas untuk berdebat dengan wanita yang sakit jiwa. Jadi dia terus pergi segera setelah berbicara. Kamu berani pergi, percaya atau tidak? Aku akan pergi ke istana keluargamu untuk menimbulkan masalah dan membuatmu tidak bisa tinggal di keluargamu. Ketika Lindur melihat Chen Pingan benar-benar pergi seperti ini, dia menghentakkan kakinya ke belakang Chen Pingan dan mengancam dengan keras, menarik orang yang lewat untuk melihatnya. Kalau mau ribut, pergilah sedini mungkin agar tidak sempat pergi lagi nanti. Chen Pingan mengangkat bahu dan menanggapi dengan acuh tak acuh, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, dan perlahan menghilang dari pandangan ibu dan anak keluarga Lin. Meskipun dia sangat kaya sekarang, jika pihak lain mengakui kesalahannya atau mengatakan kata-kata manis kepadanya, dia pasti akan memberinya sejumlah uang. Lagi pula, mereka telah bersama. Tetapi bahkan jika dia menyumbangkan semua uangnya untuk mengancamnya dengan uang, dia tidak akan memberikannya padanya. Bu, ayo pergi. Ayo pergi ke rumah keluargamu untuk membuat masalah sekarang dan membuat Chen menyesal. Melihat tatapan acuh tak acuh Chen Pingan, Lin Duur hampir meledak amarahnya dan segera membawa ibunya ke rumahmu. Kalau dipikir-pikir, keluargamu pasti tidak tahu kalau Chen Pingan dijatuhi hukuman penjara karena memaksa seorang mahasiswi. Jika mereka menceritakan pengalaman masa lalu Chen Pingan, keluargamu pasti tidak ingin lagi melihat Chen Pingan. Dan mereka juga bisa menggunakan masalah ini untuk memeras keluargamu. Jika keluargamu tidak memberikan uang, mereka akan mempublikasikan apa yang dilakukan menantu keluargamu saat itu di internet. Memberi tahu orang lain bahwa keluargamu memiliki menantu yang memaksa seorang mahasiswi untuk dihukum dan dipenjara. Mengolok-olok keluargamu. Bab 108 menegosiasikan kesepakatan. Tidak lama kemudian, Lin Duur dan putrinya tiba di pintu rumah keluargamu dan mengetuk pintu keluargamu tanpa ragu-ragu. Tuan, kami belum melihat pengunjung akhir-akhir ini, jadi tolong jangan mengetuk pintu lagi. Pelayan keluargamu membuka pintu dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar untuk mengusir keduanya. Sekarang semua orang di kota naga tahu bahwa tuanmu adalah teman sekelas lama Dewa Perang Zhao Wuji. Dewa Perang tua Zhao dengan bangga mengadakan pesta ulang tahun di kota naga sebelum kembali ke Xinjiang Utara. Keluargamu berhasil setelah memenangkan proyek yang bersaing dengan keluarga kaya Liu yang sudah mapan. Dapat dikatakan bahwa proyek tersebut sedang berjalan lancar, dan kemungkinan besar akan melompat dari raksasa terbawah kota naga ketiga teratas di kota naga. Oleh karena itu, orang-orang dari semua lapisan masyarakat telah mengunjungi keluargamu dalam beberapa hari terakhir. Tetapi lelaki tua itu berpura-pura menyendiri dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Sudah ada 3 kelompok orang yang berkunjung hari ini. Orang tua itu juga secara khusus mengatur 2 penjaga pintu untuk menjaga pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Para pelayan keluargamu mengira Lin Duur dan putrinya juga ada di sini untuk mengunjungi orang tua itu, jadi mereka langsung menyuruh mereka pergi. Kami di sini bukan untuk menemui tuanmu. Putriku adalah mantan pacar pamanmu Chen Pingan. Ada sesuatu yang penting yang harus kami lakukan dengan nona mudamu, Mu Wancheng. Biarkan dia keluar menemui kami. Jika dia tidak mau menemui kami, keluarlah. Dia akan menyesalinya. Ya. Biarkan dia keluar secepatnya. Kalau tidak dia akan menyesal. Lin Duoer dan putrinya mengandalkan fakta bahwa mereka memiliki informasi kotor tentang Chen Pingan, dan sama sekali tidak takut pada keluargamu. Mereka langsung meneriaki penjaga keluargamu. Kedua pemuda penjaga pintu itu langsung dibuat bingung dengan ulah ibu dan anak keluarga Lin. Keluargamu menjadi makmur, dan bahkan mantan pacar pamanku ada di sini. Apakah kedua orang ini terlalu tidak tahu malu?
Namun, hanya Tuan yang menyuruh mereka untuk tidak menemui tamu. Tetapi wanita tertua tidak melakukannya. Karena mereka di sini untuk menemui wanita tertua. Mereka masih harus masuk dan memberitahu mereka dan melihat apa yang dikatakan wanita tertua. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Tunggu saja di sini. Dan kami akan memberitahumu dan melihat apakah wanita tertua kami ingin bertemu denganmu. Kedua penjaga pintu keluargamu saling memandang dan menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Salah satu dari mereka terus melihat ke pintu sementara yang lain berlari masuk untuk memberitahu Mu Wanceng. Mu Wanceng saat ini berada di ruangan berdiskusi dengan sahabatnya Qin Xiu bagaimana membuat lelaki tua itu menyetujui perceraian dini dia dan Chen Ping'an. Karena beberapa hari terakhir ini, yang terpikir olehnya hanyalah sosok pria yang menyelamatkan mereka malam itu. Dan dia hampir terobsesi. Dia tidak pernah mengira cinta akan datang begitu tiba-tiba. Begitu dahsyat. Tanpa peringatan apapun. Yang paling dia takuti sekarang adalah jika sang pahlawan mengetahui bahwa dia sudah menikah. Apa yang harus dia lakukan? Adapun apakah sang pahlawan memiliki hatinya? Otomatis dia mengabaikan apakah sang pahlawan sudah menikah atau belum. Yang lebih keterlaluan lagi adalah lelaki tua itu semakin puas dengan Chen Ping'an setelah dia kembali dari menghadiri pesta ulang tahun Dewa Perang yang lama. Setelah mengetahui bahwa mereka mengusir Chen Ping'an, lelaki tua itu menjadi marah dan menyuruhnya untuk menyerah hidupnya dalam waktu seminggu. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Kita perlu mengundang Chen Ping'an kembali. Nona, ada seorang ibu dan anak perempuan di luar yang mengaku sebagai mantan pacar pamanku. Dan mereka memintamu untuk keluar dan menemui mereka dengan menyebutkan namanya. Penjaga pintu datang ke kamar Mu Wanceng, mengetuk pintu dan berteriak ke pintu kepada Mu Wanceng yang masih khawatir di dalam kamar. Mengapa mantan pacar Chen Ping'an yang jahat datang menemuiku? Mu Wanceng membuka pintu dan bertanya kepada penjaga itu dengan rasa ingin tahu. Kembalilah ke wanita tertua. Entahlah. Ibu dan putrinya berkata jika kamu tidak keluar, mereka akan membuatmu menyesal. Penjaga itu hanya mengulangi kepada Mu Wanceng apa yang dikatakan Lin Duur dan putrinya. Nadanya keras sekali. Siu, ayo kita keluar dan melihat. Setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga itu, rasa penasaran Mu Wanceng langsung muncul. Dan dia menarik sahabatnya ke pintu. Apakah itu kamu? Ketika Mu Wanceng dan Qin Xiu datang ke gerbang dan melihat Lin Duur dan putrinya, Mu Wanceng mengerutkan kening dan bertanya. Dia telah melihat ibu dan putrinya di depan pintu klub tinju. Ya, ini kami, ibu dan anak. Kami datang ke sini untuk menemui nonamu hari ini untuk mendiskusikan kesepakatan dengan nonamu. Melihat Mu Wanceng keluar, Lin Duur menghampiri Mu Wanceng dan berkata sambil tersenyum. Bab 109 Tanggapan Mu Wanceng. Bukankah kamu bilang kamu adalah mantan pacar Chen Ping'an? Kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku? Apakah kamu ingin aku mengembalikan Chen Ping'an kepadamu? Mu Wanceng bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi tidak ramah Lin Duur. Saya mengetahui beberapa informasi kotor tentang Chen Ping'an yang tidak diketahui oleh keluargamu Anda. Misalnya, dia pernah dipenjara. Dan alasan dia dijatuhi hukuman penjara adalah karena dia memaksa beberapa mahasiswi. Kamu keluargamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota naga. Lin Duer mengira dia telah mengendalikan Mu Wanceng dan berbisik di telinga Mu Wanceng. Ketika Mu Wanceng mendengar kata-kata Lin Duer, wajahnya langsung menjadi gelap. Dan dia menatap Lin Duer dengan mata dingin, seolah dia hendak memuntahkan api. Dia tidak marah karena Chen Ping'an dijatuhi hukuman penjara karena memaksa seorang mahasiswi. Tetapi Lin Duer ingin mengumumkan masalah ini kepada publik. Chen Ping'an sekarang adalah cucu ipar dari keluargamu mereka. Setelah masalah ini diumumkan, seluruh kota naga akan mengetahui bahwa keluargamu mereka menikahkan cucu perempuan mereka dengan seorang pria yang pernah dipenjara. Dan juga merupakan yang paling banyak orang memalukan yang dihukum karena memaksa seorang mahasiswi. Sekarang keluargamu adalah keluarga Feng Yun di Longcheng. Begitu masalah ini diumumkan, pasti akan menimbulkan sensasi. Dan keluargamu akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Apa yang kamu inginkan? Mu Wanceng menatap Lin Duer dan bertanya dengan dingin. 30 juta.
Selama Anda memberi saya 30 juta, saya akan menyimpan masalah ini di perut saya. Saya tidak akan pernah menyebutkannya lagi atau mempublikasikannya. Begitu Lindur selesai berbicara, mata Mu Wanceng langsung menunjukkan tatapan tajam. Tentu saja, Anda mungkin berpikir bahwa 30 juta ini terlalu mahal dan tidak ingin memberikannya. Tetapi Anda harus memahami bahwa keluargamu Anda sekarang berada di puncaknya dan akan segera menjadi salah satu dari 3 keluarga teratas di kota Naga. Jika Anda membiarkan keluargamu kalah karena kasihan dengan 30 juta ini, sayang sekali jika keluargamu Anda tidak bisa bergabung dengan 3 keluarga teratas di kota Naga. Anda lebih tahu dari saya mana yang lebih penting, 30 juta atau milik Anda reputasi keluarga. Melihat Mu Wanceng marah, Lindur segera melanjutkan. Kata-kata Lindur membuat Mu Wanceng menelan kata-kata kasar di bibirnya dan terdiam. 30 juta bukanlah jumlah yang kecil. Aku harus mendiskusikannya dengan sahabatku. Mu Wanceng tidak berkata apa-apa. Menarik sahabatnya Qin Xiu ke samping dan meminta sahabatnya untuk memberinya ide. Oranye, ini hal yang baik untukmu. Siapa yang tahu setelah mendengarkan kata-kata Mu Wanceng, Qin Xiu mengatakan sesuatu yang membuat Mu Wanceng terlihat bingung. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Mu Wanceng memandang sahabatnya dengan tatapan bingung. Kamu bodoh. Apakah kamu tidak khawatir sekarang karena kakekmu tidak bisa menyetujui perceraianmu? Selama orang ini mengumumkan masa lalu Chen Pingan dan memberitahu semua orang di kota Naga tentang hal itu, kakekmu pasti akan segera menceraikanmu demi kepentingan keluargamu secara keseluruhan. Qin Xiu memandang Mu Wanceng seperti orang bodoh dan menunjukkannya. Tetapi jika ini terjadi, reputasi keluarga Muku pasti akan rusak. Meskipun Mu Wanceng mengakui bahwa metode Qin Xiu bagus, dia tetap berkata dengan sedikit khawatir. Kakekmu dan Dewa Perang Lama adalah teman sekelas lama. Apakah hilangnya reputasi ini akan memengaruhi status keluargamu di kota Naga? Qin Xiu bertanya secara retoris. Itu benar. Orang-orang itu ada di sini untuk menjilat keluargaku sekarang sepenuhnya karena hubungan teman sekelas kakekku dengan Dewa Perang yang lama. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti menjilatku hanya karena aku memiliki menantu iblis. Ini langkah yang bagus. Itu dia. Setelah analisis Qin Xiu, Mu Wanceng tiba-tiba menjadi tercerahkan dan dengan senang hati menerima saran sahabatnya. Lindur dan putrinya melihat bahwa mereka berdua telah berdiskusi begitu lama, dan Mu Wanceng akan menoleh dengan cemberut dari waktu ke waktu. Lindur dan putrinya segera merasa ada yang tidak beres, dan mereka yakin itu Mu Wanceng pasti akan menyetujuinya demi reputasi persyaratan keluargamu. Tepat ketika ibu dan putrinya mengira mereka pasti akan memenangkan hati Mu Wanceng kembali dengan wajah muram. Nona Mu, apa kabar? Apakah Anda sudah memikirkannya? Lindur bertanya pada Mu Wanceng, yang memiliki wajah muram, sambil tersenyum. Retakan. Tanggapan Lindur adalah tamparan keras dari Mu Wanceng. Bab 110. Biarkan reputasi keluargamu mereka dipermalukan. Bagaimana caramu memukul seseorang? Lindur tercengang oleh tamparan Mu Wanceng. Dia menutupi wajahnya yang terbakar dan menatap Mu Wanceng dengan bingung. Ibu di sebelahnya bereaksi lebih cepat dan dengan cepat mendorong Mu Wanceng menjauh. Mu Wanceng jelas-jelas baru saja dimakan sampai mati oleh ibu dan anak mereka. Kenapa dia tiba-tiba jatuh sekarang? Kalian berdua, ibu dan anak, sangat berani. Bisakah kalian memerasku? Mu Manshan, kemarilah. Tangkap 2 penjahat ini yang berani datang ke keluargamu saya untuk memeras dan mengirim mereka ke kantor polisi. Saya ingin mereka masuk penjara. Setelah Mu Wanceng didorong oleh Ibu Lin, dia berteriak kepada 2 penjaga dengan wajah muram. Begitu kedua penjaga pintu mendengar perkataan Mu Wanceng, mereka segera berlari. Adegan ini membuat takut ibu dan anak keluarga Lin. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Mu Wanceng tiba-tiba menjadi begitu kuat dan tidak takut mereka akan mengungkap informasi kotor Chen Pingan, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka memang memeras keluargamu saat ini di Longcheng. Mereka pasti akan dipenjara jika tertangkap. Ibu Lin segera membawa putrinya Lindur dan melarikan diri. Mu, kamu akan menyesal. Tunggu saja aku.
Sebelum berangkat, Lin Duur tidak lupa berbalik dan mengancam Mu Wancheng dengan kata-kata kasar. Kemudian perlahan-lahan memudar. Cih, kamu pengecut sekali sampai berani memeras keluarga Muku. Saya tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Melihat ibu dan anak keluarga Lin melarikan diri dengan panik setelah ditampar, Mu Wancheng bergumam dengan nada meremehkan. Cheng Zi, jika kamu menakuti mereka seperti ini, bagaimana jika mereka terlalu takut untuk mengungkap informasi kotor Chen Pingan dan gagal mencapai tujuan kita? Qin Xiu bertanya dengan ekspresi malu di wajahnya. Ini, Mu Wancheng tercengang mendengar kata-kata sahabatnya. Melihat ekspresi marah mereka, mereka seharusnya tidak terlalu penakut. Kalau itu aku, pasti sudah seperti itu. Setidaknya aku harus membeberkan informasi kotor dan melampiaskan amarahku. Paling-paling, aku harus meninggalkan kota naga segera setelah mengungkap informasi kotor. Akhirnya, Mu Wancheng cemberut dan berkata, benar, apapun yang terjadi, biarkan saja alam mengambil jalannya. Ngomong-ngomong, masa magangku telah berakhir. Orang tuaku memintaku kembali ke Jiangsu untuk pengembangan. Keluargamu juga memenangkan proyek di sebelah barat kota. Maukah kamu ikut denganku ke ibu kota provinsi Jiangsu untuk sementara waktu? Beberapa hari, dikatakan bahwa ada pasukan bawah tanah di barat daya. Dalam beberapa hari, kompetisi seni bela diri akan diadakan di Jiangsu, ibu kota provinsi. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa pahlawan Anda adalah seseorang yang telah berlatih. Dia belum muncul akhir-akhir ini. Dia pasti pergi ke provinsi. Kota sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Qin Xiu tidak ingin memikirkan topik ini dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Qin Xiu hanya menggodanya dengan santai. Tapi itu membuat mata Mu Wancheng berbinar. Baru-baru ini, dia mencoba mencari pahlawan yang menyelamatkan mereka malam itu. Tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Satu-satunya petunjuk adalah bahwa pahlawan tersebut sangat kuat. Dan sangat mungkin dia pergi ke ibu kota provinsi untuk berpartisipasi kompetisi pencaksilat di ibu kota provinsi seperti yang dikatakan sahabatnya. Oke, kita akan pergi ke ibu kota provinsi besok. Kamu cepat kembali dan selesaikan formalitasnya. Ketika Mu Wancheng berpikir bahwa pahlawan yang menyelamatkan mereka malam itu mungkin telah pergi ke ibu kota provinsi, dia menjadi sangat tertarik dengan lamaran sahabatnya dan segera mendesak sahabatnya untuk kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan formalitas dan pergi ke provinsi, modal bersama besok. Setelah ditampar oleh Mu Wancheng, Lin Duur langsung meraih ibunya setelah meninggalkan rumahmu. Bu, Mu Wancheng ini sangat keji. Dia memukuli orang bahkan jika mereka tidak membayarnya. Saya ingin mengungkap fakta kotor Chen Pingan dan mendiskreditkan keluargamu. Lin Duur menyentuh wajahnya yang terbakar dan berkata dengan marah. Duoer, tenanglah. Keluargamu berada di puncaknya sekarang. Jika kita mengungkap informasi kotor Chen Pingan sekarang, kita pasti akan menyinggung keluargamu. Saat itu, tidak akan ada tempat bagi kita di kota naga. Petik 2. Ketika Ibu Lin mendengar apa yang dikatakan putrinya, dia terkejut dan terbujuk. Bu, apa yang kamu takutkan jika kamu hanya anggota keluargamu? Tidak peduli seberapa makmur keluargamu, mereka hanya ada di kota naga. Paling buruk, kita bisa lari kembali ke ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi bukanlah tempat di mana keluarga kecilmu seperti mereka bisa menjadi liar. Lin Duur tidak menyerah pada gagasan balas dendam terhadap keluargamu karena bujukan ibunya, dan berkata kepada ibunya dengan tatapan marah. Perkataannya pun membuat mata ibunya berbinar.